Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu indikator saham yang bernama MACD atau Moving Average Convergence Divergence. MACD ini merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh banyak trader. Pembuatnya adalah Gerald Apple pada tahun 1960-an. Kegunaan MACD ini antara lain adalah untuk memprediksi peralihan tren dan perubahan momentum. Perhatikan chart saham di layar ini, dan yang di bawah ini adalah bentuk dari indikator MACD. Pada indikator MACD ini tampak osilator yang dibagi menjadi dua bagian yang tidak mempunyai limit terendah maupun limit tertinggi. Juga terdapat histogram yang warna biru yang berupa batangan-batangan ini kita sebut histogram, yang dipisahkan oleh garis 0. Garis 0 adalah garis horizontal yang ada di tengah ini. Ada angka 0 di sini. Ini adalah tanda di mana letak garis 0. Dan ada juga di dalam indikator MACD ini adalah dua buah garis yang disebut dengan garis MACD yang warna hitam ini dan garis sinyal yang warna merah ini. Indikator MACD dibentuk dengan menilai korelasi antara dua EMA atau Exponential Moving Average yang berbeda periode waktunya. Kombinasi EMA yang umum digunakan adalah 26 dan 12, seperti yang tertulis di layar ini. Perhatikan scrollnya. Garis MACD ini merupakan garis MACD yang warnanya hitam ini merupakan selisih dari dua EMA, yaitu EMA 12 dan EMA 26 yang menggunakan harga penutupan, ya. Sedangkan garis sinyal yang warna merah ini adalah moving average dari garis MACD itu sendiri. Jadi garis sinyal ini umumnya memiliki periode yang lebih pendek. Umumnya dipakai periode 9, seperti yang ditulis di sini, ditunjukkan dengan scroll merah ini. Dan settingan 12, 26, 9 ini adalah sesuai yang direkomendasikan oleh pembuatnya. Dan kita juga memakainya tidak ada masalah selama ini berjalan dengan baik, tidak perlu diubah-ubah. Nah, seperti juga indikator stokastik yang kita ulas beberapa waktu lalu, sinyal beli terjadi ketika menggunakan indikator MACD ini. Sinyal beli terjadi apabila garis MACD yang warna hitam ini, sekali lagi, memotong ke atas garis sinyal. Ini disebut dengan golden cross. Pada gambar ini ditunjukkan dengan garis panah warna hijau ke arah atas ini. Ini adalah lokasi-lokasi terjadinya golden cross garis MACD terhadap garis sinyal. Nah, sedangkan sinyal jual terjadi apabila garis MACD memotong ke bawah garis sinyal. Ini kita sebut dengan dead cross. Nah, ini ditunjukkan di gambar itu adalah yang ditunjukkan dengan panah warna merah ke bawah, ke arah bawah. Di sini, lalu di sini, dan di sini.
Dan seperti apa yang ditampilkan di indikator MACD ini, ada terlihat yaitu MACD histogram yang warnanya biru, bentuknya batang-batangan ini. Rumus MACD histogram ini didapatkan dari nilai garis MACD dikurangi nilai garis sinyal. Jadi selisih antara MACD dan sinyal ini, jaraknya itu berapa, lalu kemudian diterjemahkan dalam bentuk histogram ini. Fungsi indikator ini sama dengan garis MACD, hanya terdapat sedikit perbedaan dalam membacanya. Sinyal beli atau golden cross terjadi pada histogram ini adalah saat histogram pertama berada di atas titik 0. Perhatikan ini pertama kali histogram muncul dari titik 0. Nah, ini adalah sinyal beli. Di sini juga, dan di sini juga. Dan sebaliknya, sinyal jual terjadi saat histogram pertama berada di bawah titik 0, setelah sebelumnya nilainya positif. Jadi, ada histogram pertama di bawah titik 0, nah maka itu adalah sinyal jual atau dead cross. Seperti yang ditunjukkan ini. Nah, perhatikan ada sinyal beli yang lain, yaitu center line crossover. Kita nyebutnya seperti itu. Perpotongan antara garis MACD yang warna hitam ini terhadap garis tengah titik 0 dari histogram. Jadi ini ada garis horizontal titik 0. Nah, ini dipotong dari bawah ke atas oleh garis MACD. Nah, ini kita menyebutnya juga dengan golden cross dan dead cross. Ketika garis MACD memotong ke atas garis 0, maka itu adalah sinyal beli, dan ketika memotong ke bawah, maka itu sinyal jual. Perhatikan area yang warna kuning ini adalah area yang terjadi setelah terjadi sinyal jual. Harga sahamnya pun juga ikut turun, dan ketika ada sinyal beli, yaitu garis MACD memotong garis 0 ke atas, maka harga ikut naik ke atas. Seperti itu ya. Nah, ada sinyal bullish atau bearish lagi ketika kita menggunakan MACD ini. Yaitu ini dihasilkan dari divergence, yaitu perbedaan pergerakan antara harga saham dan garis indikator. Yang di atas ini adalah garis harga saham, dan yang di sini adalah garis indikator. Jika perbedaan harga menurun, harganya itu menurun seperti dalam gambar ini, membuat lower low dari atas ke bawah gini, yang garis merah ini. Sementara garis MACD menguat. Nah, perhatikan, ini ternyata malah membuat higher low. MACD-nya membuat higher low, sementara harganya membuat lower low. Maka ini mengindikasikan sinyal bullish. Jadi kemungkinan besar setelah terjadi golden cross antara MACD dan sinyal line, maka kemudian harga akan naik bagus. Dan begitu juga sebaliknya, bila pergerakan harga menguat sementara MACD melemah, maka itu mengindikasikan sinyal bearish. Dan itu harus diwaspadai bagi pengguna indikator MACD ini. Nah, divergence itu juga dapat dilihat dari perbandingan antara pergerakan harga dan MACD histogram. Perhatikan yang di atas ini adalah pergerakan harganya, dan yang di bawah adalah pergerakan MACD histogram. Apabila pergerakan harga melemah seperti ini, garis merah ini, jadi membuat lower low, lalu kemudian
MACD histogramnya ternyata membuat higher low. Perhatikan garis hijau ini. Nah, maka ini menunjukkan bahwa itu adalah sinyal bullish. Nah, setelah nanti terjadi golden cross, maka itu bisa ditindaklanjutin. Ya. Sebaliknya, jika harganya itu membuat higher high seperti dalam harga saham di layar ini, higher high warna hijau ini, garis hijau. Tapi kemudian MACD histogram ini membuat lower high seperti pada gambar ini. Maka perlu diwaspadai bahwa ini menunjukkan sinyal bearish. Dan itu akan dikonfirmasi dengan bearish signal line crossover. Begitu ya, mudah sekali memahaminya. Silakan diulangi lagi videonya jika masih belum paham. Sekian dulu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share.